Halo guys, gue Kelvin dari Teknogeek. Hari ini akan mereview HP dari Infinix, yaitu adalah Infinix Hot 50. Ya, bisa dilihat di sini kalau HP ini cukup worth ya untuk diharganya, karena pada saat gue beli di harga sekitar 1,6 jutaan. Nah, kita bakal lihat nanti untuk performanya. HP ini juga udah keluar lumayan lama ya, jadi ini udah keluar dari sekitar bulan September. Jadi, udah sekitar hampir 6 bulan dan HP ini cukup worth banget sih untuk dipakai. Bahkan ini juga di-review sama review-reviewer besar dari gadget ini juga merekomendasi HP ini dan gue juga untuk penasaran untuk mencoba handphone ini. Dan ya, bisa dilihat dari spesifikasinya, ada dengan layarnya yang cukup besar di 6,7 inch dengan 120 Hz, lalu dengan keterangannya di 800 nits ya. Jadi ini udah lumayan terang sih. Dan gak lupa juga dia udah punya NFC di harga 1,6 juta. Jadi ini mantap banget. Dengan baterainya yang 5000 mAh. Dan juga udah support 18 volt charging. Dan untuk warnanya ada tiga, ada di grey, green, dan juga black. Tapi di sini gue pakai yang titanium grey ya. Untuk prosesor sendiri dia pakai MediaTek Helio G100 yang bisa dipakai di HP 2 jutaan dan ya Antutu Score ini bisa sampai 430 ribuan ya, dan dimana ini udah cukup lumayan oke lah di harganya. Untuk layarnya sendiri juga udah anti minyak dan anti basah karena ya dia udah splash proof ya. Lalu di dalam boxnya ada handphonenya, ada juga kita dapat softcase, jadi kita udah dapat softcase ya, dan juga handphone ini juga udah dikasih screen protector yang udah dipasangin, jadi kita nggak perlu ribet-ribet pasang. Lalu juga ada manual book, ada dapat SIM ejector dan juga ada dapat chargernya ya, dimana chargernya ini udah fast charging sesuai dengan handphonenya yaitu 18 watt. Dan ya ini juga handphonenya collab dengan Free Fire ya, jadi box ini sama Free Fire. Lalu di sini juga gua akan coba kameranya dengan resolusi 50 megapiksel untuk belakangnya, lalu untuk depannya ada di 8 megapiksel ya. Dan bisa dibilang kualitas fotonya lumayan bagus sih. Detailnya lumayan dapet dan ya, tapi memang warnanya lebih tidak natural ya, karena dibanding dilihat biasa kayak dia cukup kontrasnya kayak dinaikin, jadi bisa dibilang warnanya agak lebih naik dibanding biasanya, tapi ini bagus banget. Mau coba untuk foto di makanan dan itu terlihat masih oke banget, detail kelihatan. Dan untuk di foto gelap dia juga ada mode super night yang dimana super night ini bisa menghilangkan banyak noise dan bisa dibilang ini cukup oke banget sih. Oke, dan ini adalah contoh perekaman dari kamera depan Infinix ya. Bisa dilihat ya, mungkin di yang cukup cahaya dia agak noise ya, cuman sebenarnya lumayan oke sih ini. Masih dapat detailnya dan lain-lainnya. Ya, jadi segitu aja. Dan bisa dilihat dengan layar 120 Hz ini sih gue pakai untuk scrolling sih mantep banget ya. Smooth banget. Lalu di sini gue bakal coba dengan settingan low ya, tapi gue ganti karakter quality jadi high di sini. Dan ya, ini performance-nya. Jadi bilang lumayan lancar ya. Untuk 30 fps dan low. Oke banget sih. Lalu pada saat battle bisa dilihat kalau sebenarnya ini cukup oke, tapi ya pas lagi animasinya agak berat sih dia agak patah dikit ya, sama lagi ultimate skill, tapi sisanya sih lumayan jalan lancar nih. Dan handphonenya juga anget aja ya, jadi nggak panas banget sih, jadi ini enak dipegang juga. Lalu di sini gue juga tes untuk bermain channel Zone Zero, tapi di sini ya compiling shader ternyata cukup lama ya.
Lalu di sini juga gue pakai Gameser controllernya untuk coba apakah dia kompatibel. Ternyata kompatibel untuk main di game Zenless Zone Zero. Jadi harusnya di Withering Wave kalau kalian suka main. Ini juga akan support controller ya. Jadi malah bisa langsung connect di PC-nya. Ini juga gue coba bermain dengan settingan low ya. Ya, bisa dilihat kalau dengan speaker mono ini sebenarnya suaranya cukup oke banget sih, bisa bilang. Lumayan suaranya ada detailnya dan lumayan kenceng ya. Ini cukup oke sih di harga 1,5 juta nanti, nggak bisa berharap banyak dan bagus banget. Jadi itu dia uji coba gue melakukan tes pada handphone ini. Ya, bisa dibilang ini handphone dengan harga 1,6 jutaan di sekarang ini cukup worth it banget untuk dibeli. Kalau kalian punya budget sekitar segini, ini sangat recommended banget. Lalu juga secara performance juga oke ya. Ini masih playable banget untuk kita main kayak game-game barat seperti Zenless Zone Zero ataupun main Honkai Star Rail ya. Tapi dengan kelemahan Zenless Zone Zero yang agak lambat ya untuk renderingnya. Tapi setelah itu di game dia udah enak sih, udah bisa main yang 30 fps. Menurut gue ini oke banget. Lalu juga udah Full HD, kita bisa juga punya nonton Netflix dan lain-lain. Ya mungkin kelemahannya nih untuk multimedia HP-nya masih mono speaker ya, tapi ya dengan harga 1,6 juta bisa berharap apa. Dan ini udah lumayan oke banget sih. Jadi menurut gue ini rekomend banget di harga 1,6 juta. Jadi kalau menurut gue kalau lu punya budget segini, ini boleh dicoba untuk dibeli. Dan itu aja review dari gua. Gua Kelvin dari Teknogeek. Ya, sampai jumpa. Thank you.